Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Kimia Farma Sidoarjo dengan tema Jaga Kesehatan Ginjal untuk ibadah yang optimal. Selamat mengikuti. Ya, selamat sore Mitra Bisnis. Senang sekali saya Vela Anda bisa kembali bersama Anda hari ini ya, untuk kembali hadir di Radio Talk Show Pas FM. Tentu saja menjumpai Anda lagi hari ini di jam 3 sore sampai jam 4 sore bersama dengan Kimia Farma Sidoarjo. Anda juga bisa bergabung nanti bersama Pas FM di WhatsApp kami untuk pertanyaan langsung di 081214 kali 043, sekali lagi di 081214 kali 043. Dan yang menarik untuk hari ini kita akan membahas seputar menjaga kesehatan ginjal ya untuk ibadah yang optimal, karena ini menyangkut dengan bulan puasa ya. Jadi perlu banget, penting banget untuk menjaga kesehatan ginjal, karena seperti yang kita tahu banyak yang kadang itu menyepelekan gitu ya, karena nggak tahu belum teredukasi mungkin karena ketidaktahuan akhirnya menggampangkan. Tapi kalau sudah sakit, waduh, ini kemana-mana bisa ya. Oke, hari ini saya sudah bersama dengan area manajer dari Kimia Farma Sidoarjo, Ibu Mbak Endah ya, Mbak Endah Nur Anggraini. Saya panggilnya Mbak aja. Panggilnya Mbak Endah aja. Iya. Oke. Sehat hari ini? Alhamdulillah Wah, sehat. pasti berkat Batugin ya? Iya, salah satunya berkat Batugin. Oke, masih semangat puasa ya Mbak Endah ya? Ya masih dong, masih lama nih buka puasanya ya. Jadi biar adem dulu di sini ya. Iya. Biar adem dulu, di luar kan panas. Jadi Anda Mitra Bisnis jangan lupa, nanti kita juga akan memberikan banyak kesempatan untuk Anda bergabung, dan buat Anda yang beruntung juga akan dapat paket Batugin ya. Untuk 3 orang pemenang ada paket dari Batugin. Jadi silakan untuk bisa dimanfaatkan kesempatan ini, bergabung di WhatsApp kami 0812 kali 043, sekali lagi 0812 kali 043. Jadi kalau satu yang mesti Anda tahu bahwa ginjal ini punya peran yang sangat penting banget ya dalam pembuangan racun, kemudian kadar garam yang berlebihan, mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh, banyak sekali manfaatnya. Dan kalau sampai ini terganggu, ini bahaya banget buat tubuh kita ya. Dan Mbak Endah ini akan menjelaskan banyak hal tentang bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Baik, kita akan langsung ke Mbak Endah aja nih. Boleh dijelaskan apa itu sebetulnya batu ginjal, Mbak? Jadi penyakit batu ginjal itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor sih, kayak gitu. Gejala umumnya tuh yang pertama, dia bisa sakit parah dan tajam di bagian samping dan belakang pada bawah tulang rusuk. Itu gejala yang biasa dialamin oleh salah satu penderita. Kiri kanan? Di bagian kiri, belakang tulang rusuk bagian tengah ya kayaknya. Oh, di tengah? Iya, di tengah. Oke. Gitu. Terus nyeri yang menjalar ke perut bagian bawah dan selakangan. Oh. Yang kedua tuh kayak gitu biasanya. Terus ada juga yang ngalamin rasa sakit yang datang dalam gelombang dan intensitas berfluktuasi. Sakitnya tuh kayak nyut-nyutan gitu. Jadi nggak langsung sakit banget, enggak. Kadang datang, kadang enggak gitu. Kadang enggak ya, gitu ya. Muncul hilang kayak gitu. Terus nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Nah, itu sering banget dirasakan ketika penderita batu ginjal sendiri sudah mulai mulai agak dibilang nggak ringan gitu gejalanya. Kalau sebetulnya batu ginjal ada yang berpikir orang kena ginjal gitu ya, karena sakit ginjal itu berpikir batu ginjal itu apakah sama dengan ginjal? Batu ginjal dengan ginjal tuh beda. Mungkin kalau bisa dijelaskan. Batu ginjal tuh ini gejalanya tuh karena kurang minum air putih, terus suka nahan-nahan kencing, kayak gitu sih. Terus suka setiap hari sering mengkonsumsi obat-obatan. Itu dalam jangka panjang bisa memiliki potensi batu ginjal. Baik. Kemudian ada tanda atau gejala lain nggak? Selain beberapa tadi sakit parah dan tajam di bagian samping dan belakang gitu, kemudian nyeri sampai ke bagian bawah ya, kemudian selangkangan, kemudian rasa sakitnya yang terus menerus gitu ya, cuma tidak
cuma datang hilang gitu ya. Datang hilang. Ya ada lagi sih. Gejalanya tuh biasanya urinnya warnanya merah muda atau coklat. Jadi nggak lagi yang putih. Kalau orang sering konsumsi air mineral kan urinnya tuh warnanya putih ya. Kalau ini nggak, udah warnanya merah muda atau Keruh kecoklatan. Iya, udah keruh gitu. Oke. Terus kebutuhan terus-menerus untuk buang air kecil lebih sering dari biasanya. Jumlah buang air kecilnya tuh lebih semakin kecil, nggak sebanyak, Sedikit ya. iya sedikit. Keluarnya nggak sebanyak kalau orang konsumsi air mineral banyak gitu. Muntah itu gejala sampingnya, demam, menggigil kalau udah infeksi. Oke, baik. Jadi kalau dari Mbak Endah sendiri mungkin seberapa bahayakah ini kalau dibiarkan? Bahaya banget sih. Biasanya tuh kalau penderita udah parah ya, dia tuh udah nggak bisa lagi dengan pengobatan yang minum. Dia harus tindakan. Oke, dioperasi gitu. Iya, bisa laser, bisa operasi kayak gitu. Makanya di para muda juga, orang muda juga remaja kayak gitu juga dia mempunyai potensi untuk menderita batu ginjal. Oke, karena biasanya itu anak-anak muda gitu ya. Iya, yang kurang minum Oke. air putih, sukanya minum kayak boba-boba, terus yang manis-manis aja tanpa harus diselingin dengan air mineral, itu juga bisa memicu. Oke, baik. Gitu. Awalnya mungkin kalau batu ginjal itu bentuknya seperti apa? Seperti kristal kah atau? Iya, seperti gula batu kalau pernah tahu gula batu ya. Seperti itu, dan itu tuh kalau butuh tindakan, kalau udah parah ya butuh tindakan supaya dia bisa hancur dan keluar. Oke. Tapi kalau masih belum parah, dia bisa didorong dengan mengkonsumsi batugin. Oke, baik. Jadi terdeteksi sejak dini akan menjadi jauh lebih baik ya sebetulnya, Iya, benar. karena ini akan lebih mudah untuk pengobatannya gitu, tidak Iya, terlalu benar. berat gitu, harus tindakan dan lain sebagainya gitu ya. Iya, terus sakitnya juga masih bisa diredam. Oke, baik. Jadi bisa digunakan untuk pencegahannya ini menggunakan batugin ya. Iya, bisa mencegah, Oke. mengobati juga bisa. Baik. Mbak Ida, kita break dulu sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya. Masih ada banyak pertanyaan dan Anda mitra bisnis, saya undang Anda kembali untuk bergabung melalui WhatsApp kami di 081214x043, sekali lagi di 081214x043 ya. Tetap bersama kami kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Kimia Farma Sidoarjo dengan tema Jaga Kesehatan Ginjal untuk ibadah yang optimal. Oke, mitra bisnis, kita akan lanjutkan lagi untuk Radio Talk Show sore hari ini ya bersama Kimia Farma Sidoarjo, membahas seputar jaga kesehatan ginjal untuk ibadah yang optimal di bulan suci Ramadan ini. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan bulan suci Ramadan, bulan puasa gitu, karena kita ini kan untuk frekuensi minumnya gitu ya lebih jarang gitu, karena dari pagi sampai sore kita kan nggak makan dan nggak minum gitu. Padahal kalau untuk orang-orang yang kalau kita mau menjaga kesehatan ginjal kita gitu, nggak kena batu ginjal kan memang harus banyak minum. Yeah. Nah ini gimana nih Mbak? Kalau kita kaitkan dengan bulan puasa. Kalau bulan puasa kaitannya dengan saat berbuka. Jadi sebenarnya bukan hanya harus ini ya, setiap 2 jam sekali atau berapa gitu kita harus minum, enggak sih. Kalau puasa kan cuman diperbolehkan makan dan minum saat berbuka dan saat sahur. Mungkin diminum kan kalau setiap orang tuh punya kewajiban minum sebenarnya dianjurkan untuk 2 liter per hari. Nah, bisa dibagi menjadi 2 kali, kayak pas sahur 1 liter, pas berbuka 1 liter kayak gitu, biar konsumsi di badannya itu tercukupi air mineralnya. Oke, baik. Nah ini tadi kan di awal disampaikan juga kalau yang beresiko itu sebetulnya kayak anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang memang sering suka mengkonsumsi minuman yang manis, tidak memperbanyak minum air putih gitu, kemudian kayak boba-boba dan lain sebagainya itu. Kemudian siapa lagi yang beresiko untuk kena batu ginjal sebetulnya? Sebenarnya yang beresiko tuh bukan hanya karena makanan dan minuman, tapi aktivitas juga sih. Kayak orang yang duduk terlalu lama seperti karyawan kantoran, terus
pemudik atau driver yang susah maksudnya nggak setiap kali kebelet pipis langsung bisa pipis kayak gitu. Terus orang yang sering minum soda, orang yang suka olahraga tapi kurang minum air putih, itu juga mempunyai Potensi gitu ya? mempunyai potensi untuk menderita batu ginjal. Oke. Nah, sebetulnya menarik ini yang banyak duduk itu pekerja kantoran ya. Iya. Nah, ini apa benar nih kalau pekerja kantoran ini punya resiko yang lebih besar juga untuk terkena batu ginjal kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang kerja di luar kantor gitu ya, mereka yang banyak mobile gitu, yang lebih banyak di luar gitu. Jadi aktivitas di kantor yang membuat malas buang air kecil sehingga dapat menyebabkan penyakit resiko batu ginjal tuh kayak kan mereka tuh biasanya sebenarnya bukan kemungkinan besar enggak, semua orang bisa terkena. Tapi kayak pekerja kantoran tuh dia kan kondisinya dia lama duduk gitu. Terus dia lebih melayani pekerjaannya tuh dengan duduk. Jadi kayak males pipis ntar aja deh, lebih nunda-nunda. Iya, gitu. Suka nunda-nunda Okay. gitu. Itu sih yang bikin dia dibilang potensinya lebih besar. Kayak gitu. Kalau kita yang mobile kan pas kita berdiri atau kita pas lagi di jalan gitu, ketemu kayak tempat buat pipis, buang air kecil gitu ya? Bisa kayak gitu, bisa kita numpang langsung berhenti. Padahal gitu. sebetulnya kalau di kantor jauh lebih mudah ya, Iya, kan jauh lebih dekat gitu ya. Iya, nggak perlu Gitu. keluar. Nah, Cuman rasa malasnya itu ya, sih. sudah duduk lupa berdiri ya. Jadi perhatikan Tapi baik-baik. kebanyakan kayak gitu nggak sih Mbak? Mbak sendiri kalau lagi siaran enggak ya. Saya kalau penyiar juga gitu sih. Iya sih Mbak, kadang aku tuh kalau udah habis minum banyak gitu kan, udah terlanjur duduk nih waktu siaran gitu. Udah enakin aja ntar aja deh kayak nunda-nunda gitu. Enggak Jadi, itu? Enggak ya. Oke. Berarti Jadi lebih aware ya sama buang air kecil ya. Jadi Anda tidak bisa kalau misalnya sekarang ini lagi mendengarkan perbincangan bersama dengan Mbak Endah ini ya seputar batu ginjal, ini perlu diwaspadai sekali kalau Anda memang salah satu dari pekerja kantoran gitu dan aktivitas yang cukup padat, setumpuk pekerjaan gitu, jangan sampai membuat Anda kemudian jadi kalau misalnya waduh kepingin ke belakang gitu yang buang air kecil kemudian menunda nanti aja deh tunggu ini selesai gitu, rasanya itu tidak bijak gitu. Kalau sudah terkena itu waduh pengobatannya ini akan panjang gitu ya, akan panjang apalagi kalau sudah sampai mengkristal. Iya benar-benar Iya nggak? benar. Kalau udah sampai mengkristal keluarnya gitu. sakit banget tuh. Nah, sampai itu. berdarah-darah itu. Bukan Aduh. hanya tergores aja yang berdarah gitu ya. Juga bisa berdarah Itu dari dalam. Kalau misalnya masih dalam bentuk seperti kayak pasir gitu ya. Iya. Kayak pasir gitu masih memungkinkan untuk diobatin pakai kayak batu gini gitu. Iya, masih bisa. Tapi kalau sudah mengkristal gitu, sudah kayak batu gitu ya. Iya, itu udah susah besar, itu. apalagi udah besar kristalnya, itu harus tindakan sih yang kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih sebetulnya bahayanya gitu ya dari jangka pendek kemudian jangka panjang ini mungkin bisa diceritakan ke mitra bisnis nih Mbak Endah. Jadi batu ginjal itu dapat menimbulkan bahaya serius pada tubuh sebenarnya Mbak. Yang pertama, batu ginjal dapat menyebabkan rasa sakit yang sangat parah. Ketika batu bergerak melalui saluran kemih, mereka dapat menyebabkan nyeri luar biasa di perut, bagian bawah atau pinggang biasanya yang ngerasain. Nah, bisa mengganggu aktivitas juga sehari-hari kalau yang ngerasain kayak gini gitu kan. Karena kan penderitanya tuh bakalan mengarah ke signifikan gitu loh, mengarah ke aktivitasnya yang ketika dia beraktivitas rasa nyeri itu semakin terasa kayak gitu loh. Nah, terus selain itu batu ginjal juga berpotensi menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, ini nih yang bahaya nih. Kalau udah infeksi makin serius nanti pengobatannya. Batu ginjal dapat menghambat aliran urin sehingga bakteri akan cepat berkembang di dalam ginjal yang dapat menyebabkan infeksi yang menyakitkan. Bahkan lebih serius lagi, jika tidak diobati dengan cepat, batu ginjal dapat merusak ginjal secara permanen dan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang seperti gagal ginjal. Jadi
paling itu parahnya ya, kronisnya mungkin ya. ada kaitannya karena kalau sudah infeksi itu kan ada bakteri di situ gitu ya, Iya. jadi kemana-mana gitu. Oke, Dia kan baik. susah pipis tuh kan ya. Jadi yang itu bikin bakterinya dia mulai Nggak bisa berkembang. nggak keluar gitu ya. Oke, baik. Nah, ini bahaya sekali ternyata, jadi jangan disepelekan karena kalau sudah untuk jangka panjangnya tadi yang berbahaya ya, karena bisa merusak juga kesehatan ginjal gitu, bisa mengarah ke gagal ginjal. Nah, ini harus cepat diatasi. Anda yang saat ini sedang bersama dengan Pas FM bisa langsung bergabung melalui WhatsApp kalau ada pertanyaan, langsung ke 081214x043. Ini ada paket Batugin untuk Anda menjaga kesehatan ginjal Anda, mencegah Anda dari batu ginjal. Bisa langsung Anda bergabung, kita tunggu untuk yang mau join. Ada 3 pemenang ya untuk Radio Talk Show ini. Nah, ini kalau boleh tahu biasanya ini usia ya, usia berapa yang rawan gitu? Usia berapa sampai berapa biasanya? Yang paling Dari beberapa rawan, kasus ya? Dari beberapa kasus tuh yang rawan malah usia muda. Usia muda, karena usia muda biasanya kan mereka lah saking aktifnya tuh sampai males pipis gitu. Jadi kayak tadi pekerja kantoran sih, anak muda tuh kan kalau udah duduk terus males berdiri, terus minumannya juga mereka lebih suka kayak kuliner gitu kan. Terus susah minum air putih. Karena beberapa remaja yang saya jumpai juga kalau disuruh pilih minum yang berasa sama air mineral, mereka lebih milih yang berasa. Saking ininya sih, mungkin sekarang saking banyaknya yang namanya makanan juga yang Ada banyak pilihan gitu ya. Banyak Oke. pilihan, banyak variasi yang pengen dicoba sama remaja kayak gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu sebetulnya kalau pengobatannya itu butuh waktu berapa lama sih Mbak Endah? Pengobatan Kalau mereka yang sudah terlanjur kena gitu ya? Yang terlanjur kena, misalnya mereka udah gini, biasanya penderita batu ginjal tuh dia nggak langsung kayak nggak bisa pipis gitu sih Mbak. Jadi nggak ngerasain kayak istilah lainnya kalau di Jawa tuh anyang-anyangen gitu. Oh iya. Nah, Dikasih karet aja bawahnya gitu. ini tradisional banget ya. Dikaretin karetnya 5 gitu kan karena pedes gitu. Oke. Nah, kalau udah kerasa yang namanya anyang-anyangan, udah cepet-cepet deh minum air putih yang banyak. Apalagi kalau sebelum anyang-anyangan tuh biasanya kayak pipis tuh, kenapa sih pipisku kayak cuman sedikit banget, kayak nggak tuntas gitu di ujung gitu, masih kerasa kayak ganjel. Kayak masih ada sebetulnya iya, masih gitu ada ya? tapi nggak bisa keluar. Nah, itu salah satu gejala mengarah ke batu ginjal. Oke. Nah, Cepet-cepet minum air mineral deh Mbak yang banyak kalau kayak gitu. oke. Itu biasanya pengobatannya kalau yang baru ya, kalau yang masih awal gitu berapa lama itu bisa sembuh dengan Batugin? Seminggu. Oh, seminggu bisa? Iya, seminggu bisa. Karena ini kan Batugin cara konsumsinya tuh untuk mencegah dan penderita awal 1 hari 1 sloki. Oh, 1 hari 1 sloki. Iya, dengan minum air mineral 2 liter. Oke. Itu 1 kali toh ya, cuma 1 hari 1 kali aja. Iya. 1 kali aja 1 sloki. Iya. Oke, ini untuk yang awal-awal ya. Tapi kalau memang mereka sudah parah gitu, sudah parah mereka berobat ke dokter misalnya ya, tapi belum sampai ada tindakan gitu. Nah, ini butuh berapa kali minum? 3 sampai 4 kali. Oke, jadi kalau yang baru awal-awal misalnya susah gitu ke belakang gitu ya, Iya. bolak-balik ke belakang tapi susah keluar gitu. Iya. Nah, ini baru diobatin 1 ini kali 1 kali 1. aja. Iya. Tapi kalau sudah terdeteksi itu betul gitu dan sudah mulai agak parah gitu, itu 3 sampai 4 3 kali. sampai 4 kali. Setiap hari. Sehari. Sehari itu 3 sampai 4 kali, 1 sloki juga. 1 sloki juga. Oke, baik. Diminum sebelum atau sesudah nih? Sesudah makan. Sesudah makan minumnya. Oke, baik. Nah, ini butuh waktu berapa lama kalau mereka yang sudah skalanya sudah lebih tinggi ya untuk penderita batu ginjal ini? Bisa 2 minggu. Karena prosesnya dia membantu untuk merubah yang kristal besar menjadi serpihan kecil. Kayak serbuk gitu ya? Iya, setelah merubah menjadi serpihan kecil baru dia bisa dikeluarkan, didorong pakai air mineral itu. Oke, baik. Ya, Mbak Endah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita break dulu sebentar ya. Iya. Kita akan baca juga untuk pertanyaan yang ada di WhatsApp. Langsung aja bergabung yang lainnya, langsung ke 081214x043. Anda bisa join dengan Pas FM karena siapa tahu Anda beruntung untuk mendapatkan Batugin untuk bisa mengobati dan mencegah juga Anda
menjadi penderita batu ginjal. Langsung bergabung di WhatsApp kami 081214x043. Kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Kimia Farma Sidoarjo dengan tema Jaga Kesehatan Ginjal untuk ibadah yang optimal. Ya, mitra bisnis masih di Radio Talkshow Pas FM bersama Kimia Farma Sidoarjo, masih bersama juga dengan Ibu Endah ya, area manajer dari Kimia Farma Sidoarjo. Kita membahas seputar jaga kesehatan ginjal untuk ibadah yang lebih optimal. Anda bisa bergabung dengan Pas FM tentu saja di WhatsApp kami 081214x043 untuk juga bertanya, dan juga siapa tahu Anda beruntung mendapatkan paket Batugin dari Kimia Farma Sidoarjo. Oke, ini untuk Bu Endah ada yang bertanya, mungkin bisa dijawab ya. Dari Ibu Venus, selamat sore untuk Ibu Venus, terima kasih sudah bergabung bersama Pas FM. Ini untuk Bu Venus menanyakan, apakah ini juga bisa Batugin ini bisa digunakan untuk yang sehat jadi belum terkena batu ginjal? Bisa banget sih Bu, gitu. Jadi Batugin ini selain mencegah, dia mengobati juga. Kalau yang masih sehat, minumnya bisa sehari sekali atau bisa 2 hari sekali, sesuai kebutuhan. Tapi baiknya 2 hari sekali. Oh gitu. Iya. Untuk yang kalau sehat belum ya, ada ini ya, belum ada gejala-gejala apapun. Jadi cuma untuk menjaga kesehatan ginjal aja gitu ya. Apalagi sering konsumsi yang namanya vitamin tablet kayak gitu. Kan kalau obat-obatan seperti itu dia nanti sisa-sisanya akan mengendap di ginjal. Oh gitu. Nah, Batugin ini bisa membantu untuk membersihkan. Oh gitu. Jadi itu bisa diminum dua hari sekali ya? 2 hari sekali. Satu sloki 2 hari sekali. Ini untuk yang sehat yang belum ada gejala gitu ya. Benar. Jadi untuk menjaga kesehatan ginjalnya saja. Baik, terima kasih untuk Bu Venus. Kemudian ada Pak Haris Wijaya menanyakan, untuk menjaga kesehatan ginjal sebaiknya konsumsinya itu seperti apa? Ya, cara mengkonsumsinya seperti apa, dan kalau semisal dikonsumsi dalam jangka panjang ini kira-kira ada efek sampingnya nggak? Kalau konsumsi dalam jangka panjang dia nggak ada efek sampingnya, karena Batugin sendiri adalah produk herbal gitu. Aman-aman aja sih mau dikonsumsi setiap hari. Oke, jadi kalau untuk konsumsinya tadi di awal juga sudah disampaikan ya Kak, Iya, seperti Bu Venus tadi ya, 2 hari sekali. Iya. Jadi cuma untuk yang kondisi sehat. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lain, kita tunggu nanti. Ini kembali ke pembahasan ya. Apakah kalau kita bicara batu ginjal nih ya, ini bisa cepat membesar nggak? Kemudian faktor yang bisa bikin batu ginjal itu jadi cepat besar itu sebetulnya apa? Jadi penyakit batu ginjal itu merupakan kondisi ketika terjadi endapan material keras berupa garam dan mineral di dalam ginjal. Ukuran batu ginjal itu kecil sebenarnya, tapi bisa bertambah besar dari hari ke hari. Dalam beberapa kasus, batu ini menetap di ginjal dan tidak menimbulkan masalah. Tapi ada kemungkinan batu turun dan ke saluran kemih dan memicu gangguan serius, termasuk tersumbatnya saluran sehingga timbul rasa sakit saat berkemih. Buang air kecil. Iya, buang air ya? kecil maksudnya. Ukuran batu ginjal tuh bisa mulai dari sekecil butiran pasir sampai sebesar kacang polong. Bisa dibayangin aja kalau udah sebesar kacang polong tuh keluarnya sesakit apa gitu kan ya Mbak. Nah, batu ginjal yang berukuran kecil biasanya tidak menyebabkan keluhan sama sekali. Dia belum kerasa di badan kita. Badan kita belum yang kayak ngerasa sampai sakit, ada nyeri gangguan punggung, gitu ya. kayak yang tadi disebutin. Nah, tapi kalau batu ginjal udah tumbuh jadi lebih besar, biasanya dapat mengisi seluruh rongga di dalam ginjal dan menimbulkan keluhan dan masalah lainnya. Batu yang berukuran kecil akan keluar dari tubuh secara spontan ketika buang air kecil. Jadi barengan waktu pipis itu tadi. Oke, itu kalau yang masih seperti butiran pasir itu bisa keluar gitu ya. Iya, itu tadi bareng setelah minum Batugin didorong pakai air mineral. Oh, gitu. Biar pipis. Karena kalau cuma minum Batugin aja tanpa minum air mineral juga sama aja pipisnya nggak bisa banyak. Oke, baik. Dan itu biasanya faktor apa yang membuat ini menjadi cepat besar itu?
Biasanya itu pola hidup. Jadi kalau misalnya awalnya tuh dia cuek-cuek aja gitu kan, udah ngerasain yang namanya kayak anyang-anyangen, tapi dianya tetap aja cuek, jarang minum air putih, terus dia nggak cari solusi lain seperti minum Batugin, terus minum minuman yang manis-manis atau makanan yang terlalu asin kayak gitu sih. Oke. Ya, jadi pemicunya tuh sebetulnya tadi itu ya. Karena pola hidup gitu, pola hidup, pola makan gitu, dan itu yang bisa membuat pembesaran batu ginjal ini semakin cepat gitu ya. Iya, benar. Apalagi tidak ditambah dengan minum air mineral yang cukup. Iya. Oke. Jadi seperti saran tadi Mbak Enda tadi di awal bahwa kalau disarankan untuk minum 2 liter ya. Iya, 2 liter sehari. Oke, 2 liter sehari. Jadi kalau bulan puasa itu bisa dibagi menjadi 2. Jadi di saat buka sama sahur. Sahur usahakan sama-sama 1 liter gitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian ini pada saat biasa kalau di waktu puasa kayak gini nih, kalau mereka yang sudah mulai ada gejala gitu ya, ini gimana nih Mbak? Sama, konsumsi Batuginnya bisa di saat sahur. Kan sahur makan, terus minum Batugin, setelah itu minum air mineral yang banyak kan. Nah, itu nanti pasti pipis. Oke. Sebenarnya kalau waktu kita sahur, waktu kita minum air mineral 2 gelas aja, itu udah rasa pengen pipis tuh lebih cepat gitu loh. Betul. Daripada saat biasanya kita sehari-hari nggak puasa. Betul, iya, gitu. Ya memang iya betul. Jadi itu diusahakan untuk minum. Iya, minum air 1 putih liter saat sahur dan 1 liter pada saat buka. Jadi mudah-mudahan ini tidak akan mengganggu ibadah kita gitu ya. Pada saat bulan suci Ramadan ini. Jadi diusahakan minum Batugin ini satu seloki meskipun mereka sudah merasakan ada gejala gitu ya. Tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan minum Batugin 1 seloki, kemudian minum air putihnya mineral. Gitu ya. Air putih harus air putih biasa boleh atau air mineral? Air putih sama air mineral sama ya? Kan ada yang air putih yang dimasak di rumah gitu ya, orang-orang yang nggak minum air mineral gitu. Oh, air putihnya bebas sih, yang penting nggak berasa. Oke, memang baik. benar-benar putih gitu. Oke, baik. Kemudian kalau di Indonesia nih, prevalensi penyakit batu ginjal sendiri seperti apa Mbak? Kalau prevalensi penyakit Batugin di Indonesia tuh lebih banyak kemungkinannya diderita oleh laki-laki dibanding dengan perempuan. Perbandingannya kalau laki-laki 3%, 0,3%, kalau perempuan cuma 0,2%. Oke, baik. Jadi sebetulnya sudah cukup banyak ya yang merasakan atau merasakan gejala, kemudian yang menderita batu ginjal. Benar. Gitu. Dan ini ada banyak juga kasus yang kemudian mereka harus dioperasi gitu. Iya. Ternyata itu nggak hanya sekali 2 kali gitu. Ada yang sudah pernah mengalami kemudian kena lagi gitu. Iya. Ya, karena sering sih kayak gitu. Kembali lagi ke pola ya, iya, ke pola benar. hidup. Oke, baik. Kita jeda dulu ya Mbak Ina, nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan di WhatsApp Pas FM. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan bacakan pertanyaan Anda setelah ini ya. Tetap bersama kami kembali setelah jeda. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku di segala kesibukan. Luwak White Coffee, kopi rendah gula hanya 30%. Nomor 1 di Indonesia. Lebih aman untuk penderita diabetes dan jantung. Luwak White Coffee, manisnya pas, nggak kemanisan. Lebih halus rasanya. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum, aman buat diabetes. 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Hot News. Bantuan untuk Gaza.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengirim bantuan masing-masing senilai $1 juta Amerika atau sekitar 15 miliar rupiah untuk Palestina dan Sudan. Hal tersebut diputuskan dalam rapat tingkat menteri tentang bantuan penanganan darurat kesehatan yang digelar di kantor Kemenko PMK Jakarta pada Selasa ini. Dana akan diambil dari anggaran siap pakai BNPB di mana bantuan yang dikirim akan fokus pada sektor kesehatan sesuai dengan permintaan. Indonesia sendiri sejauh ini telah memberikan bantuan kepada Palestina sebanyak 4.400 ton, dan semuanya diperuntukkan untuk warga di jalur Gaza. Update kasus Dito Mahendra. Pengusaha Dito Mahendra dituntut 1 tahun penjara terkait temuan senjata api ilegal di rumahnya saat dilakukan penggeledahan oleh KPK. Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa meyakini Dito terbukti bersalah memiliki senjata api tanpa izin. Hal yang memberatkan menurut jaksa adalah perbuatan Dito menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sedangkan hal meringankan yakni yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulanginya. Atas tuntutan ini, Dito akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang Kamis mendatang. Saya Faisal Dinata. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Kimia Farma Sidoarjo dengan tema Jaga Kesehatan Ginjal untuk ibadah yang optimal. Oke, mitra bisnis, kita masih di Radio Talkshow Pas FM bersama Kimia Sidoarjo, masih membahas seputar menjaga kesehatan ginjal gitu ya untuk ibadah yang lebih optimal di bulan suci Ramadan ini bersama Batugin tentu saja. Dan Anda mitra bisnis bisa bergabung melalui WhatsApp kami untuk pertanyaan di 0812144043. Siapa tahu ada beruntung mendapatkan paket dari Batugin ya. Baik, kita ke pertanyaan lagi. Mbak Enda, ini ada pertanyaan dari Boni 44. Mau tanya nih ke Kimia Farma, bagaimana upaya pengobatan herbal dari Kimia Farma untuk mencegah penyakit batu ginjal? Apakah anak-anak juga bisa menjadi penderita penyakit batu ginjal? Upaya dari Kimia Farma untuk membantu mengatasi atau mengurangi penderita batu ginjal dengan memproduksi produk namanya Batugin. Jadi yang udah diketahui Batugin sendiri kandungannya ada daun tempuyung yang dimana dia memang kalau tradisional dia dimasak biasanya ya, dia direbus ya, direbus terus langsung diminum. Nah ini lebih praktis lagi di Batugin, dia udah ada tambahan-tambahan lain yang bisa mempercepat, meluruhkan dan membersihkan batu ginjal. Oke, dan yang terpenting ini aman gitu ya? Aman. Nggak ada efek samping karena memang herbal semua iya, gitu ya? Iya, herbal. Oke, baik, terima kasih sudah dijawab. Kemudian apakah anak-anak ini juga bisa menderita penyakit batu ginjal? Kalau anak-anak sebenarnya belum ya, belum berpotensi. Hanya saja kalau bayi itu biasanya ada yang namanya tapi kadang ada infeksi saluran kencing. Nah itu gimana? Kalau yang itu biasanya itu bidan yang tahu ya, tenaga kesehatan tuh yang tahu. Karena itu kalau secara ini biasanya kalau penderita bayi yang infeksi saluran kencing tuh dia belum makan apa-apa kan. Balita, kalau balita kan kadang balita nggak cuma bayi ya, balita gitu, balita itu yang dari kecil, dari bayi biasanya dia udah udah teridentifikasi kayak mengarah ke infeksi saluran kencing, tapi nggak langsung diobati. Biasanya seperti itu kalau balita mengalami seperti itu ya, dari bayi sih Mbak udah kelihatan. Oh baik. Jadi lebih pada mungkin karena virus atau bakteri saja gitu ya barangkali ya, bukan karena secara makanan dan minuman kan belum banyak minum soda, ya. Ya kan? Belum juga masuk makanan empasi gitu. Betul. Tapi kalau sudah balita yang sudah 5 tahun gitu kan sangat mungkin gitu karena mereka sudah mulai makanannya sudah mulai bervariasi gitu. Iya sih, makanya itu kenapa anak kecil tuh sering dikasih minuman yang banyak, minum air mineral atau susu kayak gitu sih. Itu juga salah satunya upaya supaya dia nggak mengalami infeksi saluran kencing. Oke, baik.
Jadi mulai sekarang untuk Anda mitra bisnis yang masih punya balita gitu ya, apalagi yang sudah 5 tahun ke atas 5 tahun gitu, ke atas. ini perlu banget untuk dijaga kesehatan ginjalnya gitu. Iya, apalagi supaya mereka nggak kena- lebih suka bermain ya Iya, daripada betul. minum-minum diingetin. Minumnya agak jarang, maunya es krim gitu ya. Nah, oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi dari Pak Nur Hadi. Bagaimana cara kerja dari Batugin dalam meluruhkan batu ginjal? Kemudian kandungannya apa saja, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Endah untuk kandungannya tadi ada daun tempuyung ya. Iya. Kemudian untuk cara kerjanya ini gimana? Jadi cara kerja Batugin sendiri itu dari gugus hidroksi dari senyawa flavonoid bereaksi dengan kalsium pada batu ginjal membentuk senyawa kompleks kaflavonoid. Senyawa kompleks tersebut lebih mudah larut dalam air sehingga air yang ada dalam urin akan membentuk kelarutan kalsium. Selain itu, senyawa flavonoid dalam ekstrak bekerja aktif untuk menghambat kerja enzim santin oksidase sehingga membentuk asam urat, salah satu komponen pembentuk batu ginjal terhambat. Oke, baik. Jadi untuk kandungannya barangkali bisa ini lagi Mbak, selain daun tempuyung nih kira-kira ada apa lagi? Selain dari daun tempuyung, dia ada keji beling yang dapat membantu meluruhkan batu urin di ginjal dari saluran kemih serta membantu melancarkan buang air kecil. Oke, boleh dibocorin sedikit nggak sebetulnya rasanya kayak apa nih Mbak kalau Batugin ini? Rasanya Batugin tuh manis gimana ya, manis seger gitu sih rasanya, memang kayak daun geji beling sama tempuyung yang dijadikan satu, yang direbus dan dia ditaruh di kemasan botol supaya lebih awet, jadi dia pakai metode press tutupnya. Oke, baik. Ini yang menjaga supaya bisa diminum dalam jangka yang panjang gitu ya. Iya, benar. Oke, baik. Kita nanti lanjutkan lagi satu sesi terakhir ya. Kita break dulu sebentar, tetap bersama kami Mitra Bisnis, kami kembali sesaat lagi. Sahabat Batugin, selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya ingin menekankan pentingnya minum air putih yang cukup serta mengkonsumsi Batugin secara teratur saat sahur dan berbuka. Air putih yang cukup akan membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mempercepat proses pengeluaran racun melalui ginjal. Sementara Batugin membantu mengurangi resiko pembentukan batu ginjal dan membantu menjaga kesehatan ginjal Anda secara alami. Dengan menggabungkan asupan air yang cukup dan konsumsi Batugin secara teratur, Anda dapat memastikan kesehatan ginjal tetap optimal selama bulan Ramadan sehingga ibadah Anda tetap lancar. Jadi jangan lupa sahabat Batugin, minumlah air putih yang cukup dan konsumsi Batugin saat sahur dan berbuka untuk menjaga ginjal Anda di bulan Ramadan ini. Batugin bisa Anda dapatkan di apotek Kimia Farma, toko obat, Alfamidi, Watson, K24, Century, Viva Health, dan apotek lainnya. Serta Anda bisa mendapatkan Batugin melalui marketplace kesayangan Anda. Ingat selalu Batugin, sayangi ginjal Anda sedari dini. Informasi lebih lanjut follow Instagram @batuginkf. Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Pas FM. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Kimia Farma Sidoarjo dengan tema Jaga Kesehatan Ginjal untuk ibadah yang optimal. Oke, Mitra Bisnis, kita sampai di sesi yang terakhir ya untuk Radio Talkshow Pas FM sore hari ini bersama dengan Kimia Farma Sidoarjo, dan Mbak Endah juga masih menemani kita untuk berbincang seputar menjaga kesehatan ginjal untuk ibadah yang lebih optimal di bulan suci Ramadan. Bersama Batugin tentu saja tadi sudah dijelaskan manfaat dari Batugin itu sendiri sebetulnya adalah mencegah dan juga bisa mengobati gitu ya. Untuk Anda yang sudah menderita atau sudah menderita batu ginjal, dan buat yang belum ini bisa langsung dicoba untuk menggunakan Batugin gitu ya, karena penting banget untuk menjaga kesehatan ginjal kita, karena seperti di awal tadi disampaikan Mbak Endah, ini untuk jangka panjangnya kalau misalnya nggak sampai
diselesaikan gitu ya, diselesaikan ini bisa menyebabkan jadi gangguan pada ginjal gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang lain nih. Nah, ini kalau sudah sampai pada pencegahan gitu ya, gimana nih sebetulnya kalau kita mencegah tindakan yang preventif itu seperti apa gitu untuk yang bisa kita lakukan? Beberapa tindakan tuh yang bisa dilakuin buat mencegah, yang pertama menerapkan diet yang seimbang, terus membatasi konsumsi gula sama garam. Perbanyak minum air putih, rutin berolahraga, menghindari rokok, sama rutin memeriksakan diri ke dokter. Oke. Selain itu konsumsi Batugin 1 hari 1 sloki. Oke, nah ini kita cuma mikirnya kalau ginjal itu berkaitan dengan garam gitu. Ternyata gula juga bisa ya, bisa menyebabkan batu ya, bisa menyebabkan batu ginjal juga. Iya bisa, karena kan tadi yang udah disebutin kalau minuman yang kayak manis-manis, terus minuman soda itu bisa jadi pemicu. Gitu. Oke, baik. Jadi ini penting banget, dan yang paling penting adalah mengkonsumsi Batugin 1 sloki 1 hari. Ini untuk yang sudah terkena. Kalau misalnya belum, hanya untuk mencegah saja bisa diminum 2 hari 1 kali ya. 1 sloki juga. Karena memang kandungannya aman gitu, semuanya herbal ya. Nah, ini Kimia Farma ini apakah juga sering juga ngadain edukasi tentang ini gitu ke masyarakat? Iya, sering ngadain edukasi kesehatan kepada driver. Kita pernah ngelakuin itu sih di tahun 2022 kemarin. Terus edukasi di beberapa office tentang cegah batu ginjal, edukasi di stasiun, terus kerjasama dengan Kemenpora, komunitas-komunitas yang ada di daerah masing-masing kayak gitu buat ngedukasi pentingnya menjaga batu ginjal. Oke, nah ini sudah mau mudik ya? Iya benar. Nah, kan sudah mau mudik ini, kalau waktunya mudik itu biasanya waduh gitu, sampai kadang itu mau ke belakang aja susah gitu ya. Nah ini penting banget mulai dari sekarang harus dijaga untuk kesehatan ginjalnya gitu ya, supaya tidak terkena batu ginjal dengan rutin minum Batugin, mengkonsumsi Batugin gitu. Nah ini kita bisa ngedapetin di mana aja kalau kita mau konsumsi Batugin ini? Batugin bisa dibeli di apotik terdekat, di apotik Kimia Farma, semua se-Indonesia ada. Selain itu ada juga di online store Kimia Farma Apotik. Oke, jadi ini bisa dicari langsung di Kimia Farma karena mudah gitu ya, karena produksinya dari Kimia Farma ya. Iya. Nah, Mbak Enda mungkin bisa sedikit dibagi ke mitra bisnis nih. Kenapa nih Kimia Farma kemudian mengambil peran untuk memberikan edukasi kesehatan nih kepada masyarakat? Karena Kimia Farma peduli dengan kesehatan masyarakat sekitar, dan Kimia Farma pengen mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya produk Kimia Farma tuh aman dikonsumsi dalam jangka panjang, terutama yang herbal. Oke. Dan tentunya satu yang penting, karena kita lagi bahas seputar batu ginjal, masyarakat juga terbebas dengan batu ginjal gitu ya. Iya. Jangan sampai terkena batu ginjal gitu, karena efek jangka panjangnya, dampak jangka panjangnya itu yang sangat-sangat berbahaya gitu. Bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Ini kalau sudah menyebabkan gangguan pada ginjal, ini akan lebih susah lagi untuk pengobatannya, lebih berat lagi, lebih lama lagi gitu ya. Oke, baik. Dan kita sudah sampai di akhir perbincangan nih Mbak Enda, mungkin ada yang mau disampaikan ke mitra bisnis sore hari ini sebelum kita menutup perbincangan? Sedikit tips dari saya supaya mencegah yang namanya batu ginjal. Konsumsi air mineral setiap hari minimal 2 liter. Terus makan makanan yang sehat dan berserat. Kurangi makan garam dan manis yang berlebihan. Selain itu jangan lupa konsumsi Batugin 1 hari 1 kali. Oke, baik. Luar biasa informasi yang disampaikan oleh Mbak Endah ini di Dr. Pas FM sore hari ini, karena ini berkaitan dengan kesehatan. Jadi peran Kimia Farma juga sangat besar seperti yang tadi disampaikan Mbak Endah pada mitra bisnis, bahwa untuk menjaga masyarakat untuk tetap sehat sebetulnya ya. Sehat, dan produk-produk Kimia Farma ini aman dikonsumsi. Oke, baik. Jadi silakan Anda bisa langsung berburu sekarang Batugin untuk menjaga kesehatan ginjal Anda agar ibadah puasa Anda juga lebih optimal di bulan suci Ramadan ini ya. Baik. Dan terima kasih untuk Anda sudah bergabung di Radio Talk Show ini. Ada 3 pemenang jadi yang bisa mendapatkan paket Batugin. Selamat untuk Ibu Venus,
kemudian untuk Pak Haris Wijaya, kemudian untuk Boni 44 ya. Jadi untuk tiga yang sudah WhatsApp di Pas FM di 081214 sekali lagi Anda berhak mendapatkan paket Batugin dari Kimia Farmasi Doarjo. Boni 44, Haris Wijaya dan juga Ibu Venus. Mbak Enda, terima kasih banyak untuk perbincangan sore hari ini dan informasi yang luar biasa ya. Oke, sampai ketemu lagi, tetap sehat ya. Iya, sehat. Salam sehat Batugin. Oke, baik. Demikian Mitra Bisnis untuk perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Mbak Endah Nur Anggra, ini area manajer dari Kimia Farmasi Doarjo, seputar kesehatan, menjaga kesehatan ginjal untuk ibadah yang lebih optimal bersama Batugin juga ya. Tetap bersama kami Mitra Bisnis, tetap Eva Yolanda akan hadir kembali dengan informasi yang lainnya di Business Today. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Kimia Farmasi Doarjo dengan tema Jaga Kesehatan Ginjal untuk Ibadah yang Optimal. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.